Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Trisa Nurhaliza dengan NIM 41032107221023. Saya adalah mahasiswi semester 3 di kelas A, mengambil prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung. Kali ini, saya akan menayangkan video kepada teman-teman mengenai pengajaran di PAUD. Saya mengambil judul Mengenal Nama Binatang beserta bahasa Inggrisnya sambil bercerita. Sebelum saya memulai video pembelajarannya, pertama-tama saya akan menayangkan terlebih dahulu penjelasan mengenai pentingnya mengenal huruf, pentingnya mengenal bahasa Inggris, dan pentingnya bercerita bagi anak usia dini. Simak terus ya! Teman-teman, mengenal huruf merupakan bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak untuk berimajinasi dalam perkembangannya bersamaan dengan kognitifnya. Sedangkan, menurut Musfiroh 2009, mengenal huruf merupakan salah satu dari aspek perkembangan bahasa anak yang perlu dikembangkan dengan memberi stimulasi secara optimal sejak usia dini. Sedangkan, menurut Darjo Wijoyo, mengenal huruf adalah tahap perkembangan anak dari tidak tahu menjadi tahu tentang keterkaitan antara bentuk dan bunyi huruf sehingga anak dapat mengetahui bentuk huruf dan memaknainya. Apa sih pentingnya memperkenalkan binatang kepada anak usia dini? Teman-teman, ternyata masih banyak anak yang tidak tahu berbagai jenis binatang di muka bumi ini. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang tua atau guru untuk memperkenalkan kepada mereka tentang binatang dan juga jenis-jenisnya. Memperkenalkan nama binatang beserta jenis-jenisnya juga dapat berpengaruh kepada imajinasi dan kreativitas anak. Dan pemahaman ini akan lebih mudah dimengerti oleh anak jika melalui media yang menyenangkan. Contohnya seperti media animasi yang akan saya sajikan di video selanjutnya. Kemudian, apa sih pentingnya mengenalkan bahasa Inggris kepada anak usia dini? Tentu itu sangat penting, karena dengan mengenal bahasa Inggris sejak usia dini akan membantu anak mengasah kemampuan atau keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis menggunakan bahasa tersebut. Ini juga akan membuka anak untuk berkomunikasi dengan siapa saja di masa depan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Ibu sapa dulu ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap! Wah, bagus sekali. Anak pintar harus semangat belajarnya. Kalau begitu, kita mulai ya. Coba perlihatkan tangannya pada ibu. Ya, seperti itu. Kita mulai ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa, ha-ha. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar ke pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiri,
ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, ku 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat telinga kelinci. 4 jari kanan, ku 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat menara tinggi. 5 jari kanan, ku 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tangan ke atas, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki dan kepahaman. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang supaya anak-anak lebih semangat, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. 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 Hip hip ceria. Hip hip ceria. Anak-anak, Ibu mau tanya nih, apakah anak-anak di sini ada yang merasa senang? Ada. Oke. Kemudian, apakah anak-anak ada yang merasa sedih? Tidak ada. Atau ada anak-anak yang merasa bosan? Tidak ada juga. Wah, berarti hari ini anak-anak semuanya merasa senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada anak-anak yang bersedih, simpan dulu rasa sedihnya. Karena sekarang kita akan bersenang-senang di sekolah ini. Kita akan belajar sambil bermain. Nah, supaya lebih semangat, kita nyanyikan dulu lagu Kalau Hati Senang yuk. Oke. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang terlihat di wajahmu. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang teriak hore, hore. Kalau hati senang teriak hore, hore. Kalau hati senang terlihat di wajahmu. Kalau hati senang teriak hore, hore. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Oke, kita mulai. Butrisa itu namaku, punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Zahwa, ada yang namanya Sarah, ada yang namanya Nizam. Zam 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 zam. Sahila itu namanya, punya banyak teman di sekolah.
Ada yang namanya Rizky, ada yang namanya Fauzan, ada yang namanya Rara. Sepertinya ada yang belum Bu Trisa tanyakan nih sama anak-anak. Oh iya, sekarang hari apa ya? Siapa yang tahu hari apa sekarang? 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 Iya, benar sekali. Sekarang adalah hari Rabu. Tanggal berapa ya? Siapa yang tahu tanggal berapa sekarang? 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 Ya, tanggal 12. Siapa yang tahu bulan apa sekarang? Bulan Oktober. Siapa yang tahu tahun berapa sekarang? 2023. Anak-anak hebat, sudah bisa menyebutkan hari, tanggal, kemudian bulan, dan juga tahunnya. Tepuk tangan buat semuanya. Huruf A. Ayam, chicken. Aku berkaki dua, aku suka berkokok di pagi hari, tubuhku ditutupi oleh bulu yang halus. B. Burung, bird. Aku terbang di udara, aku berkicau sangat indah. C. Cacing, worm. Aku hidup di dalam tanah, tubuhku panjang dan tidak berkaki. D. Domba, sheep. Aku berkaki 4, aku memakan rumput, buluku halus. E. Elang, eagle. Aku terbang di udara, aku pemakan daging. G. Gajah, elephant. Tubuhku besar, belalaiku panjang. H. Harimau, tiger. Gigiku tajam, aku suka mengaum. I. Ikan, fish. Aku hidup di air, aku punya sirip dan ekor yang indah. J. Jerapah, giraffe. Leherku tinggi, bisa menjangkau daun di atas pohon. K. Kucing, cat. Aku hewan lucu, memiliki bulu yang lembut. L. Lumba-lumba, dolphin. Aku hidup di air, aku suka menolong manusia. M. Monyet, monkey. Aku suka bergelantungan, aku suka pisang. O. Orang-utan, orangutan. Aku berbadan besar, aku tinggal di hutan. P. Paus, whale. Aku hidup di air, berbadan besar, dan dapat menyemburkan air. R. Rusa, deer. Aku punya tanduk yang panjang, kakiku ada 4. S. Sapi, cow. Aku berkaki 4, aku dapat menghasilkan susu. T. Tupai, squirrel. Aku tinggal di pohon, suka melompat ke pohon lain. U. Ular, snake. Aku berbisa, bertubuh panjang, dan tidak berkaki. Z. Zebra, zebra. Tubuhku belang, hitam dan putih, kakiku ada 4.
Gajah, badan besar, telinga lebar, hidung panjang, mata sipit, kalau jalan gual-geol. Gajah belalainya panjang, telinganya lebar, badannya besar. Aku senang melihatnya di kebun binatang bersama teman. Gajah belalainya panjang, telinganya lebar, badannya besar. Aku senang melihatnya di kebun binatang bersama teman. Tepuk semut, badan kecil, rajin, sayang teman. Uhuy, semut-semut kecil, aku mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak kegelapan? Semut-semut kecil, aku mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut setan? Oe, oe, itu katamu. Oe, oe, itu jawabmu. Kisah Gajah Pemarah dan Semut Pekerja Keras. Dahulu kala, seekor semut kecil dan seekor gajah besar hidup di hutan. Gajah besar ini sangat kuat dan dikenal mudah marah dengan hal-hal kecil. Ia juga sering meremehkan setiap hewan kecil lainnya yang hidup di hutan itu. Di suatu tempat di hutan, ada semut kecil yang tinggal bersama keluarganya di lubang pohon yang dalam. Semut itu dikenal baik dan pekerja keras. Setiap hari, semut kecil ini bersama keluarganya pergi mencari makanan. Setiap kali keluarga semut ini bertemu gajah, gajah akan mengolok-olok semut dan mengganggu mereka. Gajah raksasa itu sangat bangga dengan kekuatan dan tubuhnya. Ia selalu menggunakan kekuatannya untuk membuat semut marah. Semua anggota keluarga semut merasa cemas dengan lelucon gajah. Suatu pagi yang cerah, ketika semut kecil dan keluarganya pergi untuk mencari makanan, gajah menyemprotkan air dari belalainya ke arah keluarga semut. Kejadian ini mengejutkan seluruh keluarga semut dan semut kecil itu mulai menangis. Semut bertanya kepadanya, "Hei, ada apa denganmu? Kenapa kamu terus menyusahkan kami?" Melihat semut menangis, gajah itu berkata dengan marah, "Berhentilah menangis, atau aku akan menghancurkanmu sampai mati." Semut kecil yang malang berhenti menangis, tetapi dia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada gajah raksasa itu. Semut lain berkata, "Kamu tidak boleh berkelahi dengan gajah. Dia sangat pemarah dan sangat kuat. Dia bisa menghancurkanmu." Namun, semut tangguh tersebut menjawab, ada yang perlu dilakukan untuk mengatasinya." Keesokan harinya, ketika semut akan bekerja, semut kecil itu memutuskan untuk memberi pelajaran kepada gajah. Ia diam-diam menaiki tubuh gajah dan berjalan hingga masuk ke dalam belalai gajah. Begitu masuk, dia mulai menggigit gajah. Gajah berteriak, "Ah, itu menyakitkan!" Gajah mencoba segalanya, tetapi tidak bisa membuat semut berhenti menggigitnya atau keluar dari belalainya. Gajah tersebut berteriak sampai merasa lelah. Semut menjawab dari dalam belalainya, "Baiklah, aku harap kamu sekarang tahu bagaimana perasaan makhluk hidup lain ketika kamu menyakiti mereka." "Ya, aku tahu. Tolong berhenti sekarang," ujar gajah yang memohon pada semut. "Baiklah kalau begitu," kata semut sambil berhenti menggigitnya dan keluar dari belalainya. Gajah itu akhirnya lega, dan ia juga meminta maaf kepada semut. "Maaf, aku sekarang mengerti bagaimana rasanya ketika diganggu. Aku berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi." Sejak hari itu, gajah berjanji untuk tidak mengganggu makhluk apapun di hutan. Dan beginilah cara gajah raksasa itu belajar. Setelah itu, semua makhluk di hutan hidup bahagia selamanya. Pesan moral dari kisah tadi adalah, kita jangan pernah mengolok-olok orang lain,
Karena mengolok-olok seseorang adalah tindakan yang tidak menghormati mereka. Itu membuat orang lain merasa sedih dan dapat menghancurkan hal positif dalam hubungan. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan untuk jangan pernah meremehkan orang lain, baik dari fisik hingga Sekian video penampilan. saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.